Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah. Biar umat Tuhan saja katakan, satu yang ku rindu. Yang merindukan Roh Kudus dengan segenap hati, katakan, satu yang ku rindu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah. Boleh bersama-sama kita bangkit berdiri dengan iman, katakan, satu yang ku rindu, sekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah. Satu yang ku rindu, satu
menyerahkan Tuhan Yesus ke surga. Amin. Masih ada 4 hari lagi saudara. Tuhan mengunjungi umat-umatnya. Yang membuka hati, yang memberikan hatinya, pasti akan mendapatkan kunjungan yang istimewa daripada Tuhan hari ini. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kasih tahu kanan kirinya, katakan, pastikan engkau orang yang istimewa yang dikunjungi Tuhan. Haleluya. 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 Yuk, dengan iman, dengan penuh sukacita kita mau perkatakan Mazmur 91. Kita imani ini terjadi dalam kehidupan kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan amin. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi kita mau mendeklarasikan Pentakosta ketiga supaya terjadi di tempat ini. Penuaian jiwa, api Pentakosta ketiga melanda tempat ini. Yang mau katakan amin. Haleluya, dengan mantap kita katakan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastris. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kami merindukan kedatangan-Mu Tuhan. Maranatha datanglah, Maranatha datanglah. Kami merindukan kedatangan-Mu ya Roh Kudus. Dan di tempat ini Tuhan, bersama-sama kami membuka hati kami, menanti-nantikan Roh Kudus-Mu dicurahkan. Tanpa pencurahan Roh Kudus-Mu Tuhan, amanat agung-Mu tidak akan pernah terselesaikan. Tanpa pencurahan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami tidak mampu berbuat apa-apa di luar Engkau ya Bapa. Bekerjalah Roh Kudus di tempat ini. Bekerjalah Roh Kudus di tempat ini. Ambil alih ibadah kami.
Ambil alih pujian penyembahan kami. Ambil alih semua yang terjadi di tempat ini. Pekerjaan Roh Kudus-Mu terjadilah. Kau yang dimuliakan pagi ini Tuhan. Kami tanggalkan segala persoalan beban kami. Kami mengejar hadir Tuhan. Kami mengejar hadir Tuhan. Hadir-Mu itulah kekuatan dan kemenangan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari silakan duduk saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Tetap rindukan Tuhan pagi hari ini. Memenuhi setiap hati kita. Haleluya Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Suara Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Penuhi hati-Mu, amin, dengan hadir-Mu. Kami rindu memandang wajah-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu
Angkat tangan sama-sama.
Sebesar apa engkau merindukan kehadirannya, sebesar itulah Tuhan akan memuaskannya. Sebesar itulah Tuhan akan memuaskan. Dia ada di tempat ini, saudara. Hanya dengan bersama Roh Kudusnya, Roh penghibur yang memberi kekuatan yang diberikan Bapa kepada kita. Hanya dengan bersama Roh Kudus. Kami kuat Tuhan, kami kuat Tuhan, kami kuat Tuhan. Kau yang merindukan Roh Kudus boleh angkat tangan saudara. Kau yang merindukan bahasa-bahasa baru dari Roh Kudus, rindukan Dia. Di hadiratnya semuanya Tuhan sediakan. Ambil dalam hadirat Tuhan. Ambil yang Tuhan sediakan di hadirat Tuhan. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Saudara saja yang merindukan Roh Kudusnya. Holy Spirit. Rindukan Dia, rindukan Dia. Holy Spirit, rain tercurahlah Roh Kudus-Mu di tempat ini. Spirit Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit rain down. Holy
bersama lagi saat kami dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami pulang dari tempat ini, hidup kami mengalami perubahan karena Tuhan memberikan kami kemenangan dalam hadirat-Nya. Kami dibebaskan, kami dipulihkan, kami disembuhkan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dan Raja kami yang bersuka cita dan mengalami hadirat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Luar biasa saudara. Kalau seperti ini memuji Tuhannya, iblis pasti terbirit-birit dari tempat ini. Amin. Karena roh yang di dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Kasih tahu kanan kiri saudara, pastikan dia di dalammu ada roh Tuhan loh. Di dalammu ada Tuhan. Yang percaya ada roh Tuhan dalam hidupnya, tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Bukan cuma di luar sana menyala abangku, bukan cuma di luar sana. Menyala saudara, amin. Apa
Api Pentakosta ketiga sedang menyala di tempat ini. Amin. Siap-siap menuai jiwa. Amin. Sebentar ya. Kalau saya katakan Pentakosta ketiga, saudara jawab mendidih di hati. Amin. Bukan mendidih marah ya. Mendidih bergelora bersemangat melayani Tuhan. Amin. Pentakosta ketiga, Mendidih di hati. Pentakosta ketiga, Mendidih di hati. Pentakosta ketiga, mendidih di hati. Amin. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta. Api Pentakosta menyala. Menarilah buat Tuhan. Api lagi. Api Pentakosta. Api Pentakosta menyala. Saling memberkati saudara. Saling memberkati. Biar semuanya menyala. Amin. Arahkan tangan kanan kiri saudara. Api Pentakosta menyala. Amin. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta ketiga. Mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergila. Hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih di hatiku. Sebentar. Lebih bagus ada ekspresinya, amin. Biar yang encok, pegalinu, asam urat, semuanya pulih saat kita memuji Tuhan. Ada kuasa yang bekerja saat kita menyembah Tuhan, amin. Ikutin gerakan saya saudara. Haleluya. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang. Hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih. Lebih semangat lagi. Mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergerak. Hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih di hatiku. Kalau sudah mendidih, siap diutus jadi berkat. Amin. Haleluya. Terima kasih, silakan duduk saudara. Kita akan membawa persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita persiapkan persembahan kita saudara. Terima kasih Tuhan. Kesempatan yang Kau berikan bagi kami memberi. Kami percaya tidak ada yang sia-sia. Taburan kami akan bertumbuh dan akan berbuah. Dan boleh kami tuai bersama-sama. Terima kasih buat benih yang Tuhan berikan bagi kami. Kami memberi karena kami telah menerima banyak dari Tuhan. Kami memberi karena kami mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus yang siap memberi bersama-sama kita katakan amin. Yang bertugas boleh maju ke depan saudara. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengadalaku. Jiwaku tenang bersamamu,
Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat ilahi. Seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu terkasih, kita akan mengarahkan tangan kita kepada anak-anak kita. Biarlah generasi dan anak kita ini diberkati dalam masa pertumbuhan, masa remaja, masa dewasa, sehingga mereka memuliakan nama Tuhan dan masa depan mereka diberkati Tuhan. Tuhan, ketika kami mengarahkan tangan kami kepada anak-anak kami, kiranya apa yang menjadi doa kami, biarlah demi nama Yesus Tuhan berkati mereka dalam pertumbuhannya. Tuhan, dari anak-anak ini menjadi remaja, Tuhan Yesus tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga ia mempunyai karakter Kristus yang taat dan dengar-dengar orang tua, dan takut akan Tuhan ada dalam lingkaran kehidupan mereka. Berkati masa depan mereka Tuhan, berkati Tuhan Yesus, kami percaya mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan 24 jam full Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, berkati kesehatannya, berkati pertumbuhannya. Ada berkat dan milik usaha-Mu nih Tuhan, Kau berkati sedemikian rupa. Sungguh masa depan itu ada dan harapan itu tidak akan hilang, ada dan menjadi bagian mereka. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu.
Terpujilah Tuhan Yesus. Mari merenungkan segala kebaikan Tuhan yang senantiasa tersedia bagi kita. Dalam keadaan apapun Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Berterima kasihlah kepada Allah yang baik, Tuhan Yesus yang dahsyat. Mari mengucap syukur buat keluarga yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Suami, istri, anak-anak yang Tuhan karuniakan, berkat-Nya yang melimpah atas kita, kesehatan yang sempurna atas kita. Mari berterima kasih buat keadaan kita sampai hari ini. Tuhan sayang kepada kita. Tuhan terima kasih Yesus. Oh dahsyat Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bersana bagi Tuhan, terima kasih Yesus. Mari saat ini dalam ibadah ini Tuhan gerakkan pada kita semuanya. Mari kita lakukan hal yang kecil ini. Kita mau berdoa buat orang yang ada di sebelah kanan kita. Mari Bapak Ibu, kita mau berdoa buat orang-orang, buat rekan kita yang ada di sebelah kanan kita. Kita mau doakan dia. Mari berdoa buat mereka, bahwa Tuhan izinkan dia ada di sisi kanan kita. Ada rencana Tuhan bahwa mereka diberkati dengan keberadaan kita. Tuhan, aku berdoa buat orang-orang di sekitar kami. Tuhan berkati semangatmu, Tuhan berkati Tuhan. Berkati Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa buat kehadiran mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat orang-orang di sekitar kiri kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah ketika kami bersekutu dengan Tuhan, kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicara atas kami. Siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak untuk berkati kita semua. Haleluya. Terima kasih buat tim pemuji penyembah. Salam sejahtera kita semuanya. Shalom. Ambilkan kebaikan tangan Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Mari lihat kanan kiri, kasih senyuman. Haleluya. Dan saya percaya orang yang ada di sisi kanan kiri kita adalah orang-orang yang baik. Amin. Makanya tadi kita senyum dulu supaya nanti kita dengar firman itu kita nyaman. Jangan sampai kita bertanya dalam hati, ini kok begini-begini dan sebagainya. Nah, saya percaya saya berhadapan dengan orang-orang yang diberkati Tuhan. Siapakah itu? Ya, kita dan saya dan saudara, Bapak Ibu terkasih, adalah bukti kebesaran Tuhan. Oleh karena itu, ya, tadi kita respon memuji Tuhan itu sudah luar biasa. Pertahankan semangatnya. Amin. Karena dari terus saya himbaukan bahwa semangat kita itu pasti menular. Dan semangat kita pasti membawa dampak dan rekan kanan kiri, depan belakang kita diberkati dengan respon kita. Coba tadi kalau tadi responnya muji Tuhan biasa saja, pasti nanti akan menjadi sebuah pertanyaan. Gak cukup kita nyanyi dalam hati, kita harus luapkan karena itu adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Amin. Oleh karena itu hari ini dimensi kita untuk memuji Tuhan ini sudah semakin baik. Ya, levelnya itu lagi naik. Oleh karena itu kita pelihara api semangat kita. Jangan sampai padam. Ya, semangat kita jangan sampai padam. Baik, kita akan baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 8. Tema firman Tuhan hari ini adalah Roh Kudus yang dijanjikan. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan ayat 8. Dua ayat ini kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3.
Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Amin untuk firman Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita ini, ya, masalah pergumulan terus bergulir. Datang silih berganti, betul? Hari ini siapa yang gak punya masalah? Gak ada. Tapi saya tidak berhadapan dengan orang-orang yang bermasalah. Kira-kira begitu gak? Kita punya masalah, tapi kita bukan orang yang bermasalah. Kalau saya suruh Bapak Ibu bertanya ke rekan-rekanmu, Bapak Ibu, kamu orang punya masalah atau orang bermasalah? Yang punya masalah. Ada yang gak mau punya masalah? Kalau mau, kita doakan sekarang. Kemana? Jadi jangan heran kalau ada masalah itu datang, baik dari orang dekat kita maupun karena perbuatan kita. Karena memang habitat dunia ini adalah penuh dengan persoalan, pergumulan, dan lain-lain. Nah, hidup pada zaman ini, nilai-nilai kehidupan itu sangat mahal harganya. Apalagi kalau kita baca, kita dengar di medsos itu seliweran. Kalau kita nggak berhikmat, kalau kita nggak kuat dasar percaya kita akan goyah. Amin apa benar? Benar apa iya nih? Saya mau mengajak jemaat di GBCH ini begini Bapak Ibu. Memang di medsos itu ada pengajaran-pengajaran yang akhir-akhir ini ya membuat kita ragu ya banyak hal. Ketika saya bicara ngobrol sama Bu Sirta, Bu Gem, bahwa pergumulan pengembalaan sekarang ini tantangan terbesar itu adalah media sosial. Banyak pengajaran-pengajaran kalau kita nggak meresponi dengan baik, artinya gini, orang akan menggiring opini-opini menurut pendapatnya, menurut hikmat manusia, bukan hikmat Tuhan. Menurut pandangan dia, pandangan yang bersangkutan. Gejala apapun supaya dia didengarkan, padahal saya berpesan gini, tetaplah percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Mau gak mau kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kalau orang Kristen, orang percaya anak Tuhan tidak percaya lagi dengan Alkitab ini, saya katakan ini adalah kebenaran. Amin. Jangan terkecoh dengan hikmat manusia. Karena Alkitab ini saya katakan tidak terbantahkan. Karena Alkitab ini membawa saya kemana-mana. Artinya kita percaya kepada Tuhan, maka janji Tuhan itu akan berlaku bagi orang yang mengasihi Dia. Kalau kita baca tentang suruh tinggal di Yerusalem seperti para murid. Yerusalem berbicara pada masa kini, oke. Ketika kita hadir dalam pemakaman, ada sebuah lagu, oh Yerusalem, kota mulia. Berbicara tentang kekekalan, berbicara tentang rumah Tuhan, bisa berbicara tentang sorga, bisa berbicara tentang hadirnya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus berpesan, jangan tinggalkan Yerusalem. Dia menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Biasanya orang menunggu janji itu enak gak ya? Membosankan, letih, energi terkuras. Janji jam sekian, datang jam. Janji jam 8, datang jam.
Kalau di sini ibadah jam 10, maka datangnya jam? Pak, terkadang saya datang duluan saat teduh, saya nangis-nangis. Lalu rekan saya berkata, oh pasti terjadi KDRT di rumah ini pasti. Datang terseduh-seduh nangis, padahal dia lagi ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia saat teduh, Tuhan berkati suamiku yang malas ke gereja, Tuhan berkati istriku. Dan sebagainya. Ayo, yang mengalami pergumulan dalam rumah tangga, tetaplah engkau melangkah. Amin. Tetap berjalan. Karena orang yang tidak melangkah tidak akan sampai tujuan. Tapi orang yang melangkah, ya, melangkah maju itu sudah tepat. Sudah, pokoknya melangkah maju itu pasti pilihan yang tepat. Memang butuh energi. Nah, para murid yang tinggal di Yerusalem juga mengalami sebuah ketakutan yang sama. Disuruh tinggal di Yerusalem. Tapi saya percaya gini, tetapi kamu akan menerima kuasa. Syaratnya adalah kalau namanya Roh Kudus itu turun atas kita, ada dalam kehidupan kita, dan kamu akan menjadi saksiku. Ini sebuah mandat bahwa ketika Roh Kudus dijanjikan dalam kehidupan kita, dan saya percaya, saya yakini ketika anak Tuhan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi, maka jaminan dari Tuhan, seperti yang di dalam Yohanes 14 ayat 16 berkata gini, Yohanes pasal 14 ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu, yaitu Roh kebenaran. Memang ditinggal dengan orang yang kita kasih itu sedih gak? Sedih. Manusiawi. Kelak mungkin ada yang beriman. Saya diangkat Tuhan hidup-hidup. Mungkin gak kita ibadah ini langsung semua terangkat semua? Kalau enggak, dia sedang tidur ini. Kalau enggak diangkat, berarti dia sedang tidur. Makanya, doa kita semuanya, kita diangkat Tuhan. Masuk surga mulia. Tapi biasa saya pertanyakan yang kedua. Kalau ditanya semuanya pengen masuk surga. Tapi kalau pertanyaan kedua ini ditanya kembali, pasti semuanya akan diam. Siapa yang mau duluan? Ya kan? Nanti dulu dan sebagainya. Sebuah perjalanan bahwa Roh kebenaran itu akan menuntun kita. Tuhan Yesus berkata, aku akan memberikan penolong. Dia akan pergi. Kita nggak ditinggalkan sendirian. Dia menjanjikan Roh Kudusnya memimpin kita. Karena gini, pada hari ke-40 setelah kebangkitan, maka Yesus ini sedang menjumpai murid-muridnya, termasuk jemaat GBJHS. Sedang dijumpai oleh Tuhan. Amin. Lewat apa? Kehidupan kita, respon kita memuji Tuhan. Lewat merindukan Tuhan setiap hari. Karena puji Tuhan, kita dapat bersekutu dengan Tuhan kapan saja. Di mana saja. Betul? Lagi berkendara, apakah kita bisa bersekutu? Bisa. Justru disitulah kita mau teriak. Orang pikir kita lagi nyanyi, padahal kita lagi nangis. Gak kelihatan, betul gak? Itu hebatnya Tuhan. Ya, hari ke-40. Dan nanti pada minggu depan ibadah kenaikan tanggal 9. Ya, hari Kamis kita ada ibadah jam 10. Nah, tanggal 9. Ingatkan nanti kanan kiri sekarang. Ingat tanggal 9 ibadah lagi. Amin. Karena semangat Pentakosta itu harus tetap menyala. Tadi kan kita udah sepakat api Pentakosta udah api langsung mendidih. Mendidih bukan marah tapi menyala. Mendidih. Kalau orang Jawa tuh umup.
pelukuduk. Apa itu pelukuduk? Uapnya itu membuat sehat. Harus semangat terus. Ya. Tanggal 9 ibadah jam 10. Nah, setelah itu ya nanti saya tanya kepada rekan-rekan pengerja, rencana ada doa 10 hari tempat ini. Bapak Ibu hadir, silakan setiap malam, nanti mungkin diumumkan mungkin jam 7:30. Ya, karena itulah yang akan kita lakukan untuk merindukan Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Nah, karena kenaikan Yesus ke surga bukan berarti penyertaannya sampai di sini. Ya, sekali lagi. Kenaikan Yesus ke surga bukan penyertaannya bukan hanya sampai di sini. Dia janjikan Roh Kudus sebagai penolong, dia kirimkan dalam kehidupan kita ini. Mungkin orang ada orang yang nggak menyadari seperti apa sih Roh Kudus itu berperan. Saya waktu ikut HMC, ya HMC itu ada 5 materi, hati Bapa, luka batin, gambar diri, kekudusan, pelepasan. Pada waktu saya setelah ikut HMC di luka batin, saya telepon orang tua saya yang masih tidak sama dengan iman kita. Lalu singkat cerita, saya minta maaf karena dulu saya pernah melawan dia dan dia pernah memukul saya habis-habisan. Apalagi di Kalimantan itu rotan kecil, rotan besar, mau rotan yang pakai kursi itu segede begitu, itu sering bersender di punggung saya. Lalu saya minta maaf dan sebagainya. Ya, karena salah satu motonya adalah keterbukaan adalah awal pemulihan. Ya. Saya rindu HMC ini juga jemaat GBCAS juga udah ikut HMC, itu pemulihan yang dahsyat, benar. Kalau Bapak Ibu setuju diadakan, nanti kita akan adakan. Kira-kira setuju nggak diadain HMC? Setuju nggak kira-kira? Coba yang mau angkat tangan. Kalau cuma 5 orang ya nggak bisa. HMC itu pemulihan hati. Yang pertama hati Bapa, ya, pemulihan hati Bapa. Mungkin kita berkata aku sudah ngampuni, tapi jangan lupa ketika kita nggak bisa melawan orang tua kita simpan, jadilah luka batin. Habis luka batin pasti kehidupan kita ini mau dilepaskan tentang bicara hidup benar. Lalu ada sesi yang namanya pelepasan. Nah di situ saya ikut HMC ini sudah banyak. Artinya menyimpulkan bahwa pemulihan hati ini penting. Ya, ada 5 sesi itu. Nah, kembali lagi. Yesus menjanjikan perpisahan di sini menjadikan para murid, ya. Perpisahan antara Tuhan Yesus naik ke surga dengan para muridnya, justru Roh Kudusnya turun, murid-muridnya luar biasa. Begitu juga saya percaya dengan iman dalam nama Yesus, ketika Roh Kudus dicurahkan di tempat ini, maka jemaat Tuhan di tempat ini akan menjadi luar biasa. Karena siapa? Tuhan. Karena Roh Kudus yang dicurahkan. Lalu pertanyaannya, siapakah Roh Kudus itu? Yang pertama adalah Roh Allah sendiri. Mari kita baca dalam 1 Petrus 4 ayat 14. Ya, 1 Petrus 4 ayat 14, 1, 2, 3. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu Roh Allah ada. Jangan bilang gini, oh berarti Roh Allah ada dalamku, berarti aku menjadi orang yang sakti dan sebagainya. Dia berperan gitu. Salah satunya gini, contoh yang paling umum, yang gampang dan terjadi dalam realita kehidupan. Ketika kita pergi nih, mau kerja, mau belanja, mau shopping, mau pergi ke gereja, kita ada ketinggalan barang sesuatu. Lalu dalam hati ini atau ada bisikan dalam pikiran kita, kayaknya kamu ketinggalan sesuatu. Pernah nggak ngalami kayak gitu? Tapi kadang-kadang kedagingan kita ini nggak connect. Ketika kita sampai di tempat, oh iya, benar, pernah ngalami?
Roh Kudus lagi bekerja. Lagi berkarya. Cuman kita nggak connect. Nggak meresponi. Sering begitu. Itu Roh Kudus lagi berkarya. Jadi penolong. Ada yang ingat. Saya sering begitu. Kayaknya barang suatu hari saya pulang. Lalu kalau dulu kan ada warta sepekan dari Jakarta. Saya ikat di belakang. Nyampe dari perjalanan antara Mega Bekasi dan Duku Jamrut itu saya lewat tol timur. Barangnya saya lihat dari spion, oh aman. Ketika saya lihat, nggak ada. Saya langsung putar balik. Yang lucu lagi, saya udah mau nyampe lampu merah Unisma. Baru saya cek, ada nggak barang itu? Ternyata nyangkut di belakang. Coba kalau saya cek dulu, saya nggak jauh-jauh lagi balik ke Mega Bekasi. Jadi, ini lucu dibikin sendiri. Dilihat dari spion nggak ada. Harusnya turun dulu dicek, ada nggak sih? Saya nggak cek dulu, yang penting dari spion, oh kok nggak ada? Putar balik. Karena apa? Barang berharga. Kalau ditemu orang, sebenarnya udah diambil orang. Kalian kurun waktu begitu, Roh Kudus lagi ingetin. Ada, dicek dulu, enggak. Jatuh itu pasti. Melawan. Ini Roh Kudus lagi bekerja, salah satunya. Dalam realita kehidupan kita ini, terjadi seperti itu. Roh Kudus memimpin dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ketika kita mampu beribadah pun, itu karena Tuhan. Karena Roh Kudus menggerakkan. Nah, waktu lalu-lalu kan saya bilang, ayo kalau Bapak Ibu mau duduk di situ, duduklah di situ terus. Kira-kira yang berubah, ada nggak yang berubah di kanan kiri Bapak Ibu? Maksud saya gini kan, masih ingat kan apa saya bilang? Amin. Kalau Bapak Aindo, Pak Arepa, Pak Lingga, Pak Subara ini mereka duduk di situ terus. Berubah ya ketahuan. Artinya siapa yang hari ini duduk di samping Bapak Ibu? Yuk ingat, minggu depan nggak ada. Tanyain. Eda, itu nggak datang kemana gitu. Amin. Ada yang berubah nggak di sisi kanan kiri Bapak Ibu? Kalau nggak ada puji Tuhan, berarti orang yang sama. Amin. Yang mau setia beribadah itu saya. Amin. Yuk ngomong setia beribadah. Haleluya. Nah, peran Roh Kudus. Yang pertama adalah dia adalah penolong. Yohanes 14:16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selamanya. Suatu hari saya pernah mencuri. Kalau saya nggak akan tanya siapa yang dulu pernah mencuri. Saya dulu pernah mencuri. Mencuri anak burung beo. Di Kalimantan itu banyak burung beo. Punyanya orang Dayak. Saya colong. Yang setahu saya mereka tuh itunya tinggi. Apanya? Ilmunya tinggi. Dia tahu saya nyolong. Dia datang ke rumah saya. Kamu nyolong ini ya? Kok tahu dari mana? Saya bilang, Tuhan, saya berdoa Tuhan. Biar saya nggak diapa-apain ya Tuhan. Waduh. Dari situ saya mengerti bahwa kehidupan kita ini perlu ya Tuhan Yesus sebagai penolong. Saya berdoa Tuhan Yesus. Dulu itu masih murah. Dibeli 5.000. Satu anakan burung beo. 5.000 dulu. Sekarang mungkin berbeda. Di samping itu kita juga perlu penolong. Kita perlu rekan-rekan kita. Makanya ketika kita bergereja, ayo jadilah orang yang dirindukan. Di rumah juga jadilah orang tua, kerabat, saudara yang dirindukan. Amin. Karena itu adalah satu
Ya, salah satu kita jadi berkat, kita dirindukan oleh rekan kita. Amin. Jangan, aduh aku malas ke gereja itu. Kenapa? Ketemu ini lagi aku. Gak suka aku. Jadilah orang yang dirindukan. Saya merindukan semuanya. Kita juga merindukan. Dan saya berharap semuanya minimal nanti kita salaman satu semuanya. Betul? Kalau ketemu di jalan, kayaknya gak asing lagi mukanya. Iya. Di mana? Di gereja. Oh betul. Berarti kita sefrekuensi. Sama-sama anak Tuhan maksudnya. Amin. Penghibur. Ya. Yohanes 16:7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kembali. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Peran Roh Kudus. Yang berikutnya ini adalah penghibur. Mungkin di saat kita nggak berdaya, lemah. Jangankan untuk menguatkan orang lain. Menguatkan diri sendiri saja nggak sanggup. Dan saya percaya ketika mata Tuhan tertuju kepada orang. Makanya dikatakan Tuhan itu dekat dengan orang yang remuk hatinya. Dia datang untuk menjadi penghibur. Kita setuju ketika rekan kita, saudara kita yang kita kenal mungkin dalam ada halangan, saudara yang dipanggil Tuhan, kita selalu mengucapkan biarlah penghiburan itu yang dari Roh Kudus ya, turun atas keluarga besar dan berikan kekuatan. Yesus lewat Roh Kudusnya menjadi penolong, menjadi penghibur. Dan saya percaya ketika kita dihiburkan oleh Roh Kudus, maka kekuatan itu yang dari dalam itu akan memberikan kita semangat. Saudara, ketika Bapak Ibu datang ke gereja lagi on the way ke sini, mungkin ada yang agak malas, nggak ada lah di sini. Sepanjang jalan kita mungkin bersuka cita karena Tuhan menyertai. Amin. Dia Roh Kudusnya menghibur, memberikan ke kita kekuatan. Dan yang saya yakini, saya percayai, orang yang mampu datang beribadah, itu mereka yang mampu memenuhi undangan dari Roh Kudus. Maka dia dimampukan untuk jalan ke sini. Walaupun mungkin keadaan lagi mau bangun tidur, lagi males-malesnya, mungkin tadi malam lagi pulang malam dan kurang tidur. Tapi kita memilih beribadah. Itu yang dimampukan Tuhan untuk Bapak Ibu mendapat penghiburan dari Tuhan. Yang berikutnya adalah peran Roh Kudus itu memimpin. Yohanes 16:13, tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya dan ia memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Karena ada sebuah pendoa mendapatkan tentang tempat ini. Ya. Tempat ini diperhadapkan ada sebuah kotak yang warna emas, tapi belum terbuka. Siapa yang membukanya? Kita. Cuma belum terbuka. Artinya apa? Ketika lewat ayat ini, ya, ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ketika kita sepakat nih, ya, kita satukan ini semangat, kita satukan ini iya sekata dan satu kata untuk kemuliaan nama Tuhan, maka saya percaya itu sebuah peti emas itu akan terbuka. Doa kita biar jemaat di GBCS ini diberkati Tuhan. Siapa mau diberkati Tuhan? Diberkati materi, diberkati keluarganya, damai sejahtera, sukacita melimpah atas keluarga. Itu menjadi doa kita. Kalau keluarga diberkati, bahwa itu adalah bukti bahwa kasih Tuhan itu nyata dan sempurna dalam kehidupan kita. Dan itu saya aminkan. Haleluya. Yang berikutnya perannya adalah mengajar. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus
oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, belajar dari kita ini adalah domba. Setuju? Domba itu kenapa orang Kristen itu diibaratkan sebagai domba? Mungkin kita dengar domba itu enggak melawan, beda dengan kambing. Kalau kambing, nanduki. Siapa yang pernah dikejar kambing? Ilustrasinya kan begitu. Saya enggak pernah lihat domba itu nyeruduk yang angonnya, artinya gembalanya. Pernah lihat? Enggak. Kalau kambing, itu mungkin ada yang terbirit-birit, ada yang lompat sono, lompat sini, dan sebagainya. Nah, ketika pengajar, Bapak Ibu yang terkasih dan diberkati Tuhan, saya sebagai gembala di tempat ini, ya, meminta kepada Bapak Ibu, kita semuanya juga harus dengar-dengaran. Yang pertama, gembala kita, Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan utus saya ke tempat ini untuk mengembalakan Bapak Ibu. Di awal tadi saya singgung, di medsos banyak berseliweran pengajaran-pengajaran. Entah memberikan persepuluhan, persembahan, dan dogma-dogma yang mungkin kita agak merenung, berhenti sejenak. Ya, berhenti sejenak. Benar gak sih? Iya gak sih? Saya berdoa, Bapak Ibu biar dengar-dengaran akan gembala saudara. Amin. Tugas kita semuanya, doakan saya sebagai gembala tempat ini. Ketika saya mengambil keputusan, biar itu gak salah. Amin. Saya nitip satu doa. Doakan saya di tengah-tengah doa Bapak Ibu. Setuju? Berat gak sih? Enggak. Enggak berat, cuman ngomong doang kok. Amin. Doakan saya. Dan doakan pengerja dan kita semuanya. Kalau kayak gitu kan terbukti, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Kenapa? Kita saling mendoakan. Biar kemuliaan Raja itu ada dan nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Karena gak gampang nih posisi gembala itu, gak gampang. Hidupnya harus dijaga. Oleh karena itu, memang ada pemimpin 10, ada pemimpin naik lagi 30, ada pemimpin 50, bahkan ada pemimpin 100. Nah, level-level kita ini Tuhan mau percayakan yang mana? Ada yang dikasih kepercayaan yang kecil, lakukanlah. Yang mau katakan amin. Nah, lambang dari Roh Kudus itu ada burung merpati, ada angin, lalu lidah-lidah api. Baik, saya mau mengajak kita, poin yang terakhir. Dampak dari Roh Kudus ya dalam kehidupan kita ada 5 di sini. Yang pertama adalah suka memberitakan Injil. Roh Kudus turun untuk menguatkan orang yang memberitakan Injil. Ya, turunnya Roh Kudus tidak boleh dipisahkan dari namanya penginjilan. Kalau ini eranya Pentakosta ketiga, Roh Kudus sedang dicurahkan, maka tidak bisa dipisahkan dari namanya penginjilan. Kalau kita nih, ini bukan tugas hamba Tuhan saja, tapi tugas kita semuanya, ya, Roh Kudus tidak boleh dipisahkan dari namanya penginjilan. Ketika Bapak Ibu ada di dalam perumahan, makanya doa kita semuanya, ketika Bapak Ibu di situ hanya Bapak Ibu yang mungkin orang Kristen atau yang beribadah tempat ini, doa Bapak Ibu, saya minta dengan sangat, ayo berdoa biar Tuhan bukakan jalan penuaian. Amin. Doa kita berapa jemaat? Berapa kali ibadah? 2 kali ibadah. Kapan digenapinya? Benar? Tugas siapa? Bilang tugas saya. Ngomong tugas kamu. Amin. Nah, sekali lagi. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus, ya,
Pertama, dia suka memberitakan Injil. Yang kedua, rindu. Ya, Roh Kudus tidak dapat dipisahkan dari hidup yang kudus. Ya. Rindu hidup kudus. Karena Roh Kudus adalah roh yang suci. Ia datang ke dunia ini menyodorkan keselamatan. Keselamatan memang terbuka buat semua orang. Dan saya kembali, keselamatan tidak ada di luar Kristus. Hanya ada, kalau kita menyatakan di luar juga ada jalan keselamatan, kita kompromi dengan ayat firman Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dibilang, akulah jalan kebenaran. Kalau kita mengatakan ikut yang di luar sana, ada jalan keselamatan di luar Kristus, kita sedang kompromi. Sedangkan tadi di awal saya, kita harus tetap percaya kepada Alkitab sepenuhnya. Amin. Nah, ini yang kedua, rindu hidup benar di hadapan Tuhan. Karena dampak dari hidup benar ini adalah jawaban doa. Doa orang benar, nah berarti posisinya harus benar dulu. Yang ketiga, haus akan kebenaran. Roh Kudus mengajarkan kebenaran dan memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Ada sangkut pautnya, kembali lagi. Ketika kita hidup benar, maka jawaban doa itu juga tersedia dalam kehidupan kita. Amin. Ketika kita hidup benar, kita menginjil, kita nggak tersandung. Karena kehidupan kita, posisi hidup kita sudah dalam kebenaran. Yang keempat adalah menerima karunia roh. Orang-orang percaya mereka akan menerima Roh Kudus yang dapat memberikan karunia roh. Karena roh yaitu berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, mengadakan mujizat, bernubuat, menyembuhkan, berkata-kata dengan hikmat. Tapi jangan lupa, ketika kita melakukannya ini, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Supaya di dalam Matius 7 ayat 21, 22 dan seterusnya. Dia berkata, aku tidak kenal kamu. Padahal dia pembuat mujizat, menyembuhkan orang, mengusir setan demi namamu. Oh, bayangkan. Di luar sana ada yang bilang, ngusir setan. Kalau kamu gak keluar, aku yang. Tapi beda dengan jemaat JHS. Pokoknya sebelum dia setannya keluar, kita jangan keluar. Amin. Pantang menang sebelum di Tuhan. Adik lagi nih konsen kayaknya. Pantang sebelum. Jadi jangan pulang kalau belum. Menangnya kapan? Haleluya. Jadi kalau ada orang kerasukan setan, yuk hadapi dulu. Karena kita diberikan kuasa. Amin. Jangan dikit-dikit lagi, Pak Gembala ada yang kerasukan setan. Pak Gembala ini ada rumah, ada roh. Apalagi kalau Bapak Ibu orang Kristen, ya, makanya saya terngiang-ngiang di gini. Kenapa kita disebut orang percaya? Berarti kita ini dilabelkan orang-orang yang sangat percaya kepada Tuhan. Punya iman yang besar. Kalau ada rumah dijual murah karena ada setannya, beli aja. Nanti kita rame-rame doain usir. Kan gitu kan? Karena nggak beli, karena ada tusuk sate dan sebagainya. Udah, pokoknya itu kedamaian semuanya milik Tuhan. Amin. Ya, kalau Roh Kudus turun, yaitu memang ya karunia roh itu akan diberikan untuk memperlengkapi gerejanya. Yang ini ada mengadakan mujizat, bernubuat, berbahasa roh, menyembuhkan orang sakit maksudnya. Berkata-kata dengan hikmat. Itu akan ada dalam kehidupan. Yang terakhir, yang kelima ya. Nah, menerima karunia pelayanan. Setiap orang Kristen diberikan karunia tanpa kecuali. Ya. Karunia ini bukan karena jabatan, tetapi karunia untuk melayani. Maka setiap orang harus melayani. Ketika seorang Kristen melayani harus berdasarkan karunia yang ia dapat dari Tuhan. Makanya perlu mengingatkan diri sendiri.
Tuhan gak pernah memaksa kita untuk berada di situ. Contoh, sepertinya pelayanan singer ini gampang. Betul gak? Sepertinya. Tapi coba tanya kepada singer-singer, dulu pertama kali jadi singer, kira-kira perasaannya seperti apa? Mungkin ada gemeteran. Saya dulu pernah singer. Gak lulus karena lagu Bagaikan Bejana, siap dibentuk, ada bait kedua, pertama. Yang kedua saya jadiin pertama. Yang bait pertama saya jadiin kedua. Gak lulus. Tapi saat dites, baut lutut saya hampir copot. Gak sembarangan. Disuruh doa syafaat pun kalau gak ada panggilan untuk pendoa, itu akan belepotan. Terkadang pertama buka doa ngadep sono, gak taunya akhir-akhirnya sampai ngadep sana. Itu harus konsentrasi begitu. Baca pengumuman juga begitu. Ya kan? Kalau enggak, ya semuanya perlu. Makanya di rumah itu, sebenarnya di rumah itu tempat latihan kita. Latihan doa, latihan bawa sharing. Kalau latihan nyanyi, di mana aja? Paling sering di kamar mandi. Gitu. Nggak salah. Tapi jangan lupa, lagi Tuhan nggak pernah memaksakan kita ada di situ. Yang tahu kemampuan kita itu selain Tuhan, kita sendiri. Kalau mau jadi singer nggak bisa nyanyi, jangan berambisi jadi singer. Amin. Kalau nggak ini mereka punya karunia musik ini butuh latihan loh, lama loh, bertahun-tahun. Nggak mungkin mereka. Dalam nama Yesus, aku pakai otoritas kuasa ilahi, aku bisa bermain keyboard hari itu juga. Bisa nggak kira-kira? Kamu berapa lama? 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Main drum, ini juga perlu latihan. Main gitar, perlu latihan. Kita semuanya memang perlu latihan. Karena Tuhan itu memproses kita. Jangan lupa, ketika seorang Kristen melayani harus berdasarkan karunia yang ia dapat. Apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, ayo kita responi, kita lakukan tanggung jawab. Memang ada perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan. Ada 1, 2, dan 5. Kalau di dalam sebuah komsel, mungkin dia yang main gitar, dia yang WL, lalu dia juga yang bawa sharing, itu kategori yang dapat 5 talenta. Nah, bagaimana dengan yang 1 talenta? Mungkin dia memilih aku jadi asra aja dah terus. Itu yang punya karunia. Kan gak modal apa-apa, kan modal senyum. Makanya biarlah senyummu merobek kantongku. Begitu. Tapi gak juga, biarlah dengan pelayanan kita sopan, kita ramah, kita santun. Jemaat datang diberkati dengan respon kita. Amin. Saya mengharapkan gini loh Bapak Ibu. Makanya tadi ada respon yang baik. Setiap pelayanan mimbar ini, mereka sudah memberkati lewat kemampuan karunia sesuai yang didapat dari Tuhan. Tugas Bapak Ibu memberkati dengan respon. Maka itu yang terbaik. Jangan sampai mereka nyanyi sampai ininya keluar. Apa ini namanya? Urat lehernya sampai keluar. Tapi responnya biasa aja. Puji Tuhan gak ada di sini. Amin. Di Sungai Cepel itu banyak. Puji Tuhan. Ya. Kita jemaat yang saling membangun. Saling mengingatkan. Saling mengisi kekurangan yang lain. Amin. Memang ya sekalian informasi. Biarlah di tahun ini sebelum pas kita ulang tahun. Gereja yang kedua, biar tempat ini sudah bagus. Mau? Doa kita mau ganti plafon ini. Nanti Agustus ulang tahun yang kedua. Betul ya? Iya Pak ya. Ulang tahun kedua. Biar GBCS semakin maju dan semakin maju. Slide yang terakhir kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kalau Roh Kudus tinggal dalam hati saya akan menjadi tenang dan tidak takut menghadapi persoalan dan tantangan hidup. Walaupun belum melihat hasilnya. Saya menjadi kuat di dalam Tuhan dan iman saya bangkit sebab
Ada Roh Kudus sebagai pribadi yang diutus Bapa di surga sebagai. Nah, ini adalah ungkapan kita sekaligus deklarasi bahwa kalau Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, kita akan menjadi tenang dan tidak takut karena tadi Roh Kudus menolong, Dia memimpin, mengajar, menyertai kita sampai kesudahan zaman. Katakan amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Engkau baik, sungguh baik. Saat siang hari ini, terima kasih kami ucapkan syukur kami kepada Tuhan. Kau memberkati kami keadaan baik. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau dahsyat, Kau ajaib. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami akan minum sehidangan dengan Tuhan. Makan sehidangan dengan Tuhan lewat perjamuan kudus ini. Roti dan anggur untuk mengenang karya yang terbesar dalam sejarah manusia yang menebus kami dari lumpur dosa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita bangkit diri sama-sama untuk kita dalam sakramen yang kudus, yaitu perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama. Mari sebelum kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus yang terpecah-pecah, kita datang kepada Tuhan. Mari kita introspeksi diri. Introspeksi diri masing-masing dalam kehidupan kita ini. Ketika kasih-Nya yang terbesar berbicara tentang kasih dan pengampunan, mari responi dengan baik. Kita mau berdoa buat orang-orang yang mungkin menyakiti kita. Kita mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti. Dan saya percaya ketika kita sudah melakukan itu, maka kiranya berkat Allah tidak terhalang dalam kehidupan kita. Terpujilah nama-Mu. Sebab pada waktu malam, waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Udah angkat cawan Bapak Ibu? Sudah makan? Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari sembah Tuhan yang sudah bisa berbahasa.
kasih buat kasih sayang Tuhan. Terima kasih Engkau telah menjadi penolong, penghibur, menguatkan kami, mengajar kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dengan pengucapan syukur kami kembalikan segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan berkati semuanya. Di bulan Mei, di minggu pertama ini, adakah Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Mei? Ya, kita akan berdoa dan gereja akan memberikan souvenir. Ada yang berulang tahun di bulan Mei? Ada, gitu. Silakan maju ke depan. Setelah ini ucapin selamat, Bapak Ibu mungkin ditraktir makan hawa. Haleluya. Ya, sekali lagi dengan terkasih Bapak Ibu kita angkat tangan, kita arahkan bagi rekan-rekan kita yang berulang tahun di bulan Mei. Tuhan terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sungguh dahsyat, pertolongan nyata dalam kehidupan rekan kami. 1 tahun yang ia lewati bersama dengan Tuhan. Kami percaya kebaikan, pertolongan Tuhan semakin nyata dalam kehidupannya. Umur panjang ada di tangan kanan, di tangan kirinya, kekayaan dan kehormatan. Kiranya jalan yang ia tempuh adalah kepenuhan, kebahagiaan ada dalam kehidupannya. Berkati kesehatan, berkati apa yang diusahakan dengan tangan. Tuhan buahkan berhasil. Berkati langkah-langkahnya Tuhan, biar langkah untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Urapi nama, dalam nama Yesus berkati Tuhan, dalam nama Yesus berkati rumah tangganya, berkati Tuhan kesehatan dan umur panjang ada dalam berkati dalam nama Yesus. Kehadiran Tuhan ada lebih banyak. Terpujilah. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun, sehat, panjang umur, diberkati Tuhan berlimpah-limpah, yang terutama maju terus dalam Tuhan. Di minggu pertama ini ya, kita akan membalikan persepuluhan milik Tuhan untuk persembahan. Mari, ketika Bapak Ibu sudah mempersiapkan, saya mau berdoa. Tuhan berkati persepuluhan kami, berkati persembahan kami. Kiranya Tuhan, ketika kami memberikan dengan sepenuh hati, maka berlimpah-limpahlah berkat-Mu turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami meri dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Saudara maju ke depan yang bawa persembahannya. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Ha, ha, ha. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkatnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti
membawa berkat-berkatnya dan berkas-berkasnya. Haleluya, puji Tuhan, kita akan dengarkan pengumuman sepekan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada hambanya Bapak Abraham C. Sariman untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini. Diberkati pelayanan Bapak, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kami boleh menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama sekali beribadah di GBI CAS, boleh melambaikan tangan. Puji Tuhan, masih jemaat Tuhan yang setia, yang terbebani, diberkati Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pengumuman sepekan Gereja GBI CS, Bapak Ibu Saudara, diadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus di hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024, jam 10, disertai dengan sekolah minggu. Untuk ibadah wanita Betel Indonesia GBI CHS diadakan hari Sabtu tanggal 11 bulan Mei 2024 masuk jam 15.00 bertempat di GBI CHS. Bapak Ibu yang rindu akan diadakan kul di rumahnya setiap hari Jumat jam 19 boleh menghubungi Bapak Edo atau pengerja di tempat ini. Atau tetangga Bapak Ibu yang rindu akan diadakan kul, boleh menghubungi pengerja di tempat ini. Untuk pengumuman sepekan, Bapak Ibu Saudara, demikian. Untuk kami boleh izin Bapak Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah menabur untuk gereja kita, untuk pembangunan. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Pekerjaan Bapak Ibu dan usaha Bapak Ibu diberkati Tuhan. Dan panitia pembangunan menyiapkan untuk misi pembangunan gereja kita, Bapak Ibu, ada di pintu masuk untuk Bapak Ibu yang rindu menabur material ataupun 2.000. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Iya, puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Bersama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya
kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat urapan dan lawatan Tuhan dalam ibadah kami di siang hari ini Tuhan. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu di tempat ini Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kiranya ibadah dan pujian kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Hati-Mu disukakan ya Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Abraham Tuhan. Kiranya firman-Mu ya Tuhan bertumbuh, berakar, dan berbuah di hati kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Sehingga ya Bapa, kemanapun kami melangkah, kami menjadi garam dan terang. Kami menjadi berkat ya Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami membawa gereja kami GBI CHS ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan. Engkau perlengkapi seluruh kebutuhan gereja ini ya Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang kami perlukan, dan kami percaya Tuhan akan mencukupkannya ya Bapa. Kami rindu ya Tuhan, di tahun ini kami akan mengadakan 2 kali ibadah ya Tuhan. Kami percaya dan mengimani itu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami membawa pemimpin rohani kami, gembala pembina kami, yaitu Pak Niko Noto Raharjo ya Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan dimanapun berada ya Bapa. Biarlah pelayanannya ya Tuhan menjadi berkat dan membawa jiwa-jiwa lebih lagi ya Tuhan. Kami juga membawa karayon kami ya Tuhan, Bapak Andi Markus ya Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu ini ya Tuhan, beserta istri dan anak-anaknya Tuhan. Biarlah pelayanannya juga Tuhan Engkau berikan hikmat marifat Tuhan, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan begitu juga Tuhan, gembala kami di tempat ini ya Tuhan, Bapak Pendeta Abraham C. Sadiman beserta istri dan anak-anaknya ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Engkau berkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Engkau perlengkapi ya Tuhan dengan hikmat marifat daripada Tuhan. Engkau berikan Tuhan roh pengembalaan buat hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga Tuhan, kami jemaat-jemaat GBI CHS Tuhan bisa merasakan lebih lagi Tuhan kasih-Mu ya Tuhan di tempat ini melalui hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu juga yang ada di tempat ini Tuhan, yang hadir saat ini maupun yang tidak hadir ya Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan apa pergumulan kami ya Bapa. Ya Bapa, biarlah Tuhan di setiap pergumulan hidup kami, Engkau yang menjadi jalan keluar ya Tuhan. Biarlah mujizat-Mu Tuhan nyata di hidup kami setiap hari ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami yang kami cintai ya Tuhan. Tuhan berikan kedamaian di negara ini ya Tuhan. Tuhan berikan kemajuan dan kesejahteraan buat negara kami ya Bapa. Engkau jauhkan Tuhan roh perpecahan di negara ini ya Tuhan. Berkati pemimpin negara kami ya Tuhan, dari jajaran yang tertinggi, presiden, sampai jajaran yang terendah, RT RW ya Bapa. Engkau berkati Tuhan. Biarlah Tuhan para pemimpin kami ini Tuhan bekerja sesuai dengan apa yang diamanatkan ya Tuhan, sehingga membawa kemajuan bagi bangsa dan negara kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat lingkungan kami di gereja ini ya Bapa. Engkau berkati lingkungan kami ini Tuhan. Biarlah ada jamahan Tuhan di lingkungan itu, sehingga banyak Tuhan yang bertobat ya Bapa, kembali kepada kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan,
kami akan berpisah satu sama lain ya Bapa. Tuhan berkati kami, lindungi kami Tuhan dimanapun kami melangkah, tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun ya Bapa. Tuhan, sebelum kami pulang, kami akan diperlengkapi dengan doa dari berkat dari hamba-Mu. Haleluya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, Imamatnya Rajani bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah, pulalah dengan membawa berkat yang curahkannya atas kita semuanya berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus akan menyertai, memberikan sukacita dan damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai dan kasih-Nya kekal selama-lamanya. Mari berkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat pulang, selamat hari Minggu, selamat berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Coba